Manfaat dan fungsi hutan. Tuhan telah memberikan anugerah yang tiada terkira untuk manusia di bumi ini. Salah satunya adalah hutan. Banyak manfaat yang didapatkan manusia dari hutan ini. Salah satunya sebagai paru-paru bumi. Selain itu, masih banyak yang bisa kita manfaatkan dari hutan ini. Tapi tentunya penggunaan hutan juga harus disertai dengan tanggung jawab untuk melestarikannya. Berikut ini beberapa macam pemanfaatan hutan yang dapat dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah sebagai kawasan lindung. Hutan dapat dimanfaatkan untuk menjaga dan melindungi bumi dari penyebab bencana. Hutan juga merupakan tempat hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang khas dan langka. Oleh sebab itu ada beberapa hutan yang memang khusus dijadikan sebagai hutan lindung. Fungsi hutan lindung ini adalah sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan berupa pengaturan tata air, mencegah terjadinya banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, serta untuk memelihara kesuburan tanah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sebagai kawasan suaka alam. Hutan suaka alam ini merupakan rumah bagi flora dan fauna yang dilindungi keberadaannya dan hampir punah. Kepunahan hewan dan tumbuhan ini bisa disebabkan karena proses alam maupun karena terlalu banyak diburu oleh manusia. Flora dan fauna ini dilindungi dan dilestarikan di hutan suaka alam agar nantinya dapat berkembang biak sesuai dengan kondisi ekosistemnya. Yang ketiga adalah sebagai kawasan produksi. Pemanfaatan hutan sebagai hutan produksi ini biasanya bersifat komersial. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam di hutan produksi ini biasanya merupakan bahan baku untuk suatu industri yang berupa kayu. Pohon-pohon di hutan ini biasanya hanya satu jenis saja, yang disebut juga hutan homogen. Hutan-hutan ini biasanya dimiliki oleh pemerintah ataupun swasta. Maka dari itu, sebagai pemilik atau pengelola hutan yang baik, manusia harus mampu membedakan mana pohon yang sudah layak untuk ditebang dan belum layak untuk ditebang. Hal ini disebut juga sistem tebang pilih. Sistem ini penting untuk dilakukan agar nantinya manusia tidak menebang pohon secara sembarangan. Selain tebang pilih, manusia juga harus menanamkan prinsip tebang tanam. Jadi setelah satu pohon ditebang, manusia harus menanam pohon lainnya sebagai gantinya. Dengan demikian, keadaan hutan akan tetap lestari dan terhindar dari hutan gundul. Yang keempat adalah sebagai kawasan wisata. Menghabiskan liburan tidak melulu harus pergi ke tempat yang menyediakan banyak wahana bermain, warna-warni, dan lampu kelap-kelip. Liburan juga bisa dihabiskan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata yang memiliki keindahan alam yang menawan, termasuk hutan. Mengajak anak-anak berlibur di hutan wisata dapat memberikan pengalaman baru bagi mereka. Juga sebagai sarana edukasi, anak-anak dapat mengenal beragam jenis tumbuhan dan hewan yang hidup bebas di alamnya. Selain itu, anak-anak juga belajar bagaimana mencintai dan melestarikan alam. Kita tak perlu khawatir mengenai keselamatan kita saat berada di hutan wisata, karena hutan seperti ini biasanya memiliki fasilitas yang dapat menjamin keselamatan kita. Hutan juga bisa digunakan sebagai sarana edukasi, karena banyak hal yang dapat dipelajari dari hutan. Selain flora dan faunanya, hutan memiliki manfaat yang baik untuk kehidupan manusia yang dapat dipelajari. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pengganti ruang kelas, hutan juga dapat menjadi laboratorium alam yang sangat cocok untuk melakukan penelitian. Itulah beberapa contoh pemanfaatan dari hutan. Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi bentuk pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh manusia yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Dengan kita mengetahui pentingnya pemanfaatan hutan ini, maka kita harus bisa menjaga kelestarian hutan yang ada di sekitar kita.